Jadi ceweknya ini kerasukan bang, kerasukan jiwanya beliau. Kerasukan. Kondisi dia koma. Iya, kondisi dia koma. Itu posisi ada ada teman-teman saya semuanya, ada nyokap saya, kebetulan nyokap saya juga kenal, terus sama orang rumah yang saudara saya itu ada semua jenguk. Nah itu pacarnya itu kerasukan, itu manggil mama sakit mah, Rizal dibikin dada Rizal sakit. Ini kan emang tulang rusuknya patah 4. Emang luka dalam sih, lecet mah nggak ada bang. Pas ngambil air minum itu pocong lagi posisi duduk, ini kursi ini ngadepi kolam renang. Nah ini pocong duduk, palanya sambil gini nih bang, giling-giling. Merinding saya ini benar-benar. Oke bang. Nah di situ ART saya tuh langsung teriak manggil, astagfirullahaladzim ibu tolong ya. Manggil rumah yang punya rumah nih. Keluar dah tuh rame tuh kan, kagak ada apa-apa. Itu ART sampai nangis. Saya tanya bentukannya, perawakannya kayak apa gitu. Bener tinggi bang, jadi tuh tingginya tuh aneh. Ini kaki nih kayak pendek pas duduk, tapi badannya dari pinggang kepala nih tinggi banget bang. Halo, assalamualaikum. Kali ini bareng gua Aris, gua gantiin Bang Ibnu karena Bang Ibnu sedang berhalangan. Kali ini gua kedatangan narasumber yang katanya temannya kena pesugihan tumbal pocong. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita berkenalan dengan halo Bang Maul. Sehat Bang Maul? Alhamdulillah sehat. Oke Bang Maul, almarhum teman Bang Maul ini apa benar dampak dari bapaknya yang main pesugihan itu? Kalau soal dampaknya itu kita kurang tahu ya. Cuman bokapnya si almarhum teman saya ini, dia tuh suka nyimpen keris-keris gitu, keris topeng, sama kayak suka bakar menyan sajen gitu. Nah gitu sih. Oke Bang Maul, tahan dulu ceritanya. Mau tahu cerita detailnya? Kita masuk ke ceritanya. Oke Bang Maul, gimana cerita awalnya Bang? Jadi begini bang, ini saya ngalamin sendiri nih, kejadiannya yang bisa saya bilang tuh gak masuk akal gitu. Saya sama sahabat saya nih, ceritanya lagi main nih, begadang gitu kan. Lagi main PS enak-enak gitu kan. Saya ini bertiga sama yang punya rumah satu, saya dan sahabat saya nih. Lagi tiba-tiba main PS enak-enak gitu kan. Perut saya lapar nih kan. Lapar. Waktu itu sekitar jam 1:30 kalau nggak jam 2 lah. Nah, saya lapar. Yang punya rumah ini tidur. Akhirnya saya berdua doang nih sama sahabat saya nih. Turun ke bawah niatnya buat bikin mie instan lah gitu kan. Ganjel perut. Nah, pas saya mau ngambil mie, buka kulkas gitu kan. Ini kan posisi kan di dapur nih. Di dapur sebelah ini ada kolam renang bang, betulan. Ada kolam renang. Nah, kolam renang ini atas atapnya itu emang bolong, jadi langsung langit ke atas gitu. Hujan juga langsung masuk kalau hujan gitu. Pas saya lagi mau masak mie, tiba-tiba kayak suara orang kejebur bang, dari atas. Jebur, saya kaget dong. Itu apaan tuh Jal? Apaan itu nah? Kan? Terus saya bilang, saya ngeliat tuh kolam renang kan. Saya ngeliat, wah apaan ini Jal? Tiba-tiba bang, pas saya lihat tuh
ada bambu bang, ada sekitar ukuran semeter lah ada. Bambunya tuh bisa dibilang tuh nggak warna hijau, kayak bambu kuning gitu bang, utuh semeter. Itu saya biarin deh tuh bambu kan, saya biarin bambu, saya cuekin kan. Saya lihat nih siapanya yang iseng nih kan, yang naruh nyemplungin bambu ke bawah nih kan. Saya beranggapan, wah kayaknya ART nih kan. Saya lihat ke atas, saya panggil, Mbak, kagak ada yang nyaut. Ya udah saya niatin untuk lihat ke atas berdua tuh. Berhubung saya takut, ke atas kagak ada siapa-siapa bang. Biasanya ya yang namanya kita cuma buat mastiin ya, itu kamar ART biasanya nggak dikunci. Nah saya buka ada tuh, pules tidur ya bang, pules tidur. Jadi menurut saya nggak mungkin nih ART ini nyemplungin bambu nih ke bawah. Nah pas saya berusaha buat bangun yang punya rumah nih kan, tiba-tiba lampu mati. Saya masuk kamar, lampu mati. Kan rumahnya tuh kan komplek tuh, klaster kan. Saya buka ordeng, tetangga pada nyala. Tetangga pada nyala. Saya mikir, wah ini kayaknya turun nih. Ya kan? Turun, ya kan. Saya niatnya mau naikin saklarnya tuh kan, naikin listrik. Saya turunlah ke bawah, Bang. Nah, di sini. Pas saya turun ke bawah, setengah anak tangga tuh, saya ngeliat ke kanan tuh udah kelihatan dapur sama kolam renang nih. Dapur sama. Ini saya ngeliat tuh pocong tinggi banget bang, pocong tinggi banget. Pas saya ngeliat, wah astagfirullahaladzim, wah jal, pocong jal, takut kan, langsung kabur. Itu apaan nah? Gue nggak tahu, pocong itu gila, saya bilang gitu. Wah ini ngaco nih, nggak jelas nih, saya bilang gitu. Saya di situ saya minta tolong lah security. Minta tolong security. Kenapa? Maulana? Bang, sini bang, tolong bang. Kenapa? Ini lampu kenapa mati? Ya makanya itu bang, nggak tahu bang, aneh. Kenapa? Saya ngeliat pocong bang. Di security ya beraniin diri dong, nemenin. Dilihat ke kolam renang, kagak ada apa-apa. Dan di samping itu yang saya anehnya nih bang, itu bambu ikutan hilang. Ikutan hilang. Setelah lihat kolam renang, itu pocong kagak ada sama bambu hilang. Ya udah deh tuh, dicek listrik. Ternyata dari token posisi naik, nggak turun, listriknya sama sekali nggak turun. Dilihat dari gardu, kan komplek kan ada gardunya sendiri. Dilihat dari gardu, posisinya juga naik. Security juga bingung dong. Nah, security juga nyaranin panggil PLN aja besok pagi. Ya udah bang, gimana ya? Ya udahlah. Emang lagi ngapain? Ini begadang lagi, ini kita biasa main PS gitu. Ya udah tuh, saya nggak ceritain selebihnya. Security apa yang terjadi gitu kan. Ya udah saya naiklah ke atas. Pas saya balik lagi naik ke atas, itu lampu nyala. Itu lampu nyala. Nah, keesokan harinya ini singkat cerita, keesokan harinya bang, ART ini cerita, setelah beberapa hari saya tuh begadang tuh kan, ART ini ngalamin kejadian yang sama. Dia ngelihat pocong posisi lagi duduk bang. Pocong posisi lagi duduk. Jadi si ART ini cerita, dia niatnya mau sholat malam. Ke bawah, sekalian ngambil air minum. Posisi sama, sekitar jam 1:30-an. Turun ke bawah, pas ngambil air minum, itu pocong lagi posisi duduk. Ini kursi nih, ngadepin kolam renang. Nah ini pocong duduk, palanya sambil gini nih bang, giling-giling. Merinding saya ini, benar-benar. Oke bang. Nah, di situ ART saya tuh langsung teriak, manggil, astagfirullahaladzim, ibu, tolong. Manggil rumah, yang punya rumah nih. Keluar dah tuh, rame tuh kan. Kagak ada apa-apa. Itu ART sampai nangis. Saya tanya, bentukannya, perawakannya kayak apa gitu.
Bener, tinggi bang. Jadi tuh tingginya tuh aneh. Ini kaki nih kayak pendek pas duduk, tapi badannya dari pinggang kepala nih tinggi banget bang. Astagfirullah. Tinggi, terang katanya. Nah di situ saya sinkronin, saya pasin sama cerita saya yang kejadian sama sahabat saya nih, si Rijal ini. Saya cerita lah di situ, saya kejadian sama yang kayak gitu. Cuma posisinya tuh bedanya tuh, ini pocongnya lagi diri. Saya sinkronin di situ. Nah ya udah tuh, setelah kejadian itu, ART ini kayak takut gitu, nggak sanggup kerja di rumah itu. Trauma dia. Trauma. Nah, nggak sampai seminggu lah setelah kejadian itu ART resign. Keluar kerjanya. Sempet sakit, sempet demam. Oh, sempet demam. Sempat demam. Kayaknya ditegor kayaknya itu. Sempet demam. Nah, setelah kejadian itu ada lagi bang yang menurut saya tuh di rumah itu tuh kejadian itu aneh juga. Dari beberapa hari itu tuh ada sekitar seminggu atau hampir sebulan lah dari kejadian ART ngeliat pocong itu, ya kan? Pagi-pagi posisinya subuh nih, subuh. Nah ini kan ART ada dua nih. Nah yang satu kan ngeliat yang pocong itu tuh resign, ada lagi satu ART nih yang masih bertahan. Bisa dibilang dia orangnya berani lah. Subuh-subuh dia sholat subuh nih, ngambil air wudhu ke bawah. Kebetulan nih kamar ART pada di atas bang semua. Di bawah tuh kagak ada kamar sama sekali. Nah pas ngambil air wudhu ke bawah, itu ART ngeliat tangga ada darahnya bang. Bau bangke, bau busuk itu darah. Darahnya juga kayak darah baru, kayak darah bisa gitu, kayak darah tikus atau darah anjing gitu gimana gitu. Masih baru, masih kental. Dipanggil ibu. Bu ini apa ya bu ya? Ini kok ada darah nih? Nah yang anehnya nih, darah ini tuh kayak diseret bang jalan. Jadi posisinya dari pintu belakang rumah, jalan pintu belakang rumah, naik ke atas tuh bang. Ke tangga? Naik ke atas tangga. Kayak beneran diseret. Naik ke atas tangga. Nah mentok-mentok itu di pintu kamar yang punya rumah. Nah itu saya nggak tahu tuh, saya mikirnya wah ini kayaknya kiriman nih. Cuma walau alam kita nggak tahu ya. Ada yang iseng nih, nggak ada yang nggak suka nih. Nah kejadian itu aneh kan, dibersihin lah tuh darah, dibersihin darahnya, dipel segala macem, wanginya tetap awet, bau bangke masih tetap bau bangke, sampai disemprotin parfum ruangan. Nah setelah kejadian itu kita sempet yang punya rumah tuh sempet ke orang pinter, katanya memang ada kiriman, cuma kita nggak tahu ya, walau alam. Balik lagi situ. Iya benar. Ingat kan bang, yang sahabat saya itu yang saya main PS begadang. Oh yang begadang. Iya, si Rijal itu mengalami kecelakaan bang. Mengalami kecelakaan tunggal di Kota Bekasi. Jadi dia tuh pulang main dari rumah temennya. Jadi berdua naik motor sendiri-sendiri, nggak goncengan, naik motor sendiri-sendiri. Ya, itu posisi sekitar jam 12:30 malam. Ini kita masih sekolah nih kan. Saya waktu itu masih kelas 2 SMA. Nah, jadi pas dia pulang dari rumah temannya, di perjalanan pulang tuh dia polisi tidur bang. Posisi motor tuh kenceng. Jadi kejar-kejaran bertujuan untuk biar nggak kena begal lah. Tahu sendiri kan, malam-malam banyak begal gitu. Nah, pas polisi tidur, ini tuh sahabat saya tuh mental, motornya juga muter. Ini dada, tangan juga gitu kan. Dan motornya ini
motor orang yang lawan arah bang. Waduh banteng itu. Iya, kena. Nah di sini yang bisa dibilang tuh saya sebagai sahabatnya tuh nggak terima karena temen yang cerita ke saya ini, yang pulangnya barengan ini, ngomong katanya udah jatuh motornya mental ke orang lain yang lawan arah naik motor juga. Nah orang lain itu si sahabat saya ini ditendang, perutnya ditendang, dadanya ditendang. Nah yang paling nggak terimanya saya nih katanya kepalanya nih bang. Jatuh. Itu saya bisa dibilang wah pengen saya cari nih orang ini. Saya sempat marah kan dengar cerita itu ke temennya, lu kenapa nggak lawan? Katanya kurang berani lah, takut lah. Soalnya yang mukulin itu bisa dibilang abang-abang lah, kayak abang-abang gitu, orang tua lah gitu. Nah katanya itu posisinya emang lagi mabok, kecium katanya dari mulutnya, lagi mabok. Ya udah di situ saya agak ada kesel sama temennya ini yang bareng, kenapa nggak ngebantuin ya kan? Di samping itu juga saya kesel juga sama yang. Nah di situ setelah kejadian itu saya dikabarin si Rizal masuk rumah sakit, masuk ruang ICU, UGD dulu, UGD. Saya masih sekolah tuh kan, akhirnya saya bolos. Pagi-pagi saya langsung ke rumah sakit di salah satu kota Bekasi. Posisi udah di ruang UGD itu kondisinya sedih sih bang. Kepalanya itu bengkak, udah kayak bukan bentuk dia. Kepalanya itu bengkak, ini udah udah selang semua deh pokoknya. Selang semua. Saya tanya perawatnya, suster lah, ini kenapa ini kok bisa bengkak begini? Ternyata di otak. Jadi tengkoraknya itu udah karena dipukul lembek. Saya sempat lembek di sini. Di situ saya nangis tuh kan. Saya ditegur, jangan nangis, kan? Itu lagi koma, posisi lagi koma. Walaupun koma, katanya kan bisa denger ya, kita nggak tahu ya, bisa ngerespon. Ya udah saya nggak boleh nangis, itu saya keluar. Nah, setelah dia masuk ruang UGD, dipindahin tuh ke ruang ICU. Dipindahin ke ruang ICU, belum sadar, masih dalam keadaan koma. Teman-teman sekolahnya tuh pada jenguk. Nah ada satu kejadian yang menurut saya tuh ini janggal plus aneh juga sih. Ceweknya saya juga kenal nih sama pacar beliau nih. Jadi ceweknya ini kerasukan bang, kerasukan jiwanya beliau. Kerasukan. Kondisi dia koma. Iya, kondisi dia koma. Itu posisi ada teman-teman saya semuanya, ada nyokap saya, kebetulan nyokap saya juga kenal, terus sama orang rumah yang saudara saya itu ada semua jenguk. Nah itu pacarnya itu kerasukan, itu manggil mama sakit mah, Rizal digebukin, dada Rizal sakit. Ini kan emang tulang rusuknya patah 4. Emang luka dalam sih. Lecet-lecet mah nggak ada bang. Lecet-lecet cuman jempol kaki. Luka dalam semua berarti. Luka dalam semua. Dari kepala sama tulang rusuk. Ini ceweknya kesurupan, manggil mama, kesakitan kan. Terus minta doa sambil nangis, kesurupan. Ya udah deh tuh. Di sekitaran situ ada orang lain, bisa dibilang tuh orang pintar lah. Nyadarin lah, disadarin, dikasih minum. Sadarlah itu. Dan 4 hari dirawat, beliau meninggal. Saya ikut makamin semuanya.
saya ikut ngaji. Nah, ada kejadian yang bisa dibilang nih mistis lah, goib. Ini menyangkut sama almarhum sahabat saya ini. Jadi gini bang, ini saya lupa ya waktunya ya. Setelah 40 hari atau sebelum 40 hari, itu saya nganter nyokapnya pulang. Dari main ke rumah saya. Naik mobil kan. Saya nganter sendiri. Saya dari rumah sore, kebetulan sampai sana tuh sekitar jam 9 dari rumah. Nah, sampai sana kita nggak mungkin dong, ya kan? Habis ngantar, habis itu langsung pulang, kayak nggak enak juga. pulang, gak enak juga kan. Kita ngobrol-ngobrol, ternyata pas saya lihat jam nih, posisi udah jam 12 Malam. Udah jam 12 malam. Di jam 12 malam saya pamit tuh pulang. Nah, kebetulan rumah si sahabat saya ini kan komplek rumah klaster subsidi gitu lah ya, di daerah Kabupaten Bekasi. Salah satu Kabupaten Bekasi ya. Nah, di situ tuh ada bang, masuk ke klasternya. Itu kita ngelewatin TPU dulu. Oh, ada TPU. Ada TPU sebelah kiri. Kalau kita dari luar tuh sebelah kiri ada TPU. Plus ada pohon beringin. Gede bang pohon beringin. Nah, nggak lama berapa meter dari situ, itu portal komplek itu, perumahan itu. Dan portal itu nggak ada security-nya. Jadi itu posisinya tuh portal dikasih tali. Jadi kalau misalkan ada keluar masuk, ntar ya tutup sendiri lah, buka tutup sendiri, ntar diikat sendiri, dilihatin sendiri gitu. Nah, begitu pun juga saya. Saya pas datang jam 9 malam, posisinya masih kebuka karena masih sore ya kan. Pas malam tuh jam 12 saya mau pulang, itu posisinya portal udah ketutup. Udah ditalin, diikat-ikat tuh. Betul. Saya pulang tuh sendiri naik mobil, Bang. Saya pas sampai portal, saya turun dong. Saya turun, buka itu portalnya kan, talinya. Saya lewatin mobil, saya tanggung jawab lagi kan. Tutup lagi portalnya. Nah, setelah itu ngelewatin pohon beringin sama kuburan itu masih nggak ada apa-apa bang, Biasa aja. masih biasa aja. Setelah jalan ada kali sekitar 1-2 kilo mah, nah itu ada, bisa dibilang nih si almarhum nih nemenin saya nih di mobil. Kenapa saya beranggapan kayak begitu? Karena ini mobil posisinya radionya nih, tipnya nih mati bang, posisinya off. Nggak ada nyambung ke AUX, nggak ada nyambung ke radio, Bluetooth dan lain segala macam, nggak ada. Posisinya mati. Saya lagi nyetir, tiba-tiba ini hidup nih musik, hidup sendiri. Sontak kan saya langsung lihat HP, lah, saya nggak nyambungin Bluetooth sama kabel AUX, tapi kok hidup nih. Saya lihat radio juga mati, posisinya off, tapi ini soundnya hidup nih. Nah, di situ saya ingat setelah lagu pertama itu habis, lagunya balik lagi bang, keputar ulang lagi. Jadi itu kayak lagunya tuh itu aja lagunya. Sebanyak 3 kali. 3 kali itu aja lagunya. Kan aneh kan? Nah, di situ saya lihat, wah, ini mungkin beliau nih. Kenapa saya teringat beliau? Pada saat di tahun tersebut, di waktu tersebut, itu lagu tersebut itu lagu favorit beliau. Nah, kebetulan beliau tuh nyetel lagunya tuh diulang-ulang terus. Oh, kayak satu lagu. Iya, satu lagu itu terus diulang-ulang itu terus. Nah, di situ saya sempat merinding. Ada sedikit merinding, pasti ada lah ya. Pasti. Iya. Dan merinding, takut. Itu kaca mobil saya buka semua. Saya keringetan, basah udah keringetan semua. Ini kaca spion belakang, saya nggak berani lihat belakang. Saya arahin ke atas. Pas itu lagunya yang ketiga kalinya berhenti, itu posisi kita udah di tol.
Udah masuk tol. Nah, di situ saya udah bawanya udah kenceng aja tuh bawanya tuh. Pengen cepet-cepet sampai rumah lah gitu. Udah aneh, takutnya terjadi apa-apa kan. Nah, setelah kejadian itu saya cerita lah ke nyokapnya beliau. Cerita begini-begini. Setelah kejadian itu begitu. Nah, jadi si nyokapnya almarhum ini, sahabat saya ini, memang ada sakut pautnya lah ke kematian beliau tuh sama bokapnya ini. Jadi bokapnya beliau ini suka yang namanya melihara koleksi barang-barang antik, Bang. Kebetulan kan bokapnya orang Jawa. Di bokapnya itu, di rumahnya tuh dipajang itu kerisnya asli, Bang. Asli keris. Itu juga pemberian mbahnya, ayahnya. Dan itu turun menurun dari kakeknya kasih. Dan ditambah lagi tuh keris tuh sebelahnya kayak ada topeng-topeng wayang gitu. Yang hidungnya pada ini, matanya melotot, ada wayang juga di situ. Nah, pokoknya 2 hari sebelum beliau tuh kejadian kecelakaan, sahabat saya ini sama adiknya, beliau kan punya adik, malam-malam sempet dengar kayak ada orang perang di teras rumah, kayak kerajaan perang gitu. Adiknya bilang, kak, manggilnya kak ya padahal cowok juga. kak, kok kayak ada suara orang yang rame ya, kayak orang perang kerajaan gitu. Wah, rame dah, kayak bunyi pedang, tang-ting gitu kan. Dilihat ke jendela. Kebetulan rumah beliau kan tingkat. Kamarnya di atas, dilihat tuh ke jendela teras rumah tuh. Kagak ada apa-apa. Terus juga posisinya juga, masa iya sih di komplek komplek perkotaan itu kan ada kerajaan perang, itu kan nggak mungkin juga kan. Nah, itu mereka berdua tuh dengar ada suara orang perang, kayak kerajaan perang gitu, bentrok. Jelas gitu, dengar. Iya. Nah, jadi si almarhum ini ceritalah ke nyokapnya. Nah, nyokapnya itu beranggapan kalau yang terjadi itu tuh, suara-suara perang itu tuh berasal dari kerisnya ini nih. Kerisnya ini. Karena si bokapnya beliau ini juga kayak ngasih sajen gitu sih, Bang. Masih mempercayai. Iya, masih mempercayai itu sih. Entah tujuannya buat apa, mungkin emang karena mungkin kita nggak tahu ya, kayak mungkin ada isinya gitu, kita nggak tahu ya kan, wallahu alam. Nah, ini saya cocokin nih, Bang, sama kejadian yang di rumah saudara saya itu, yang saya begadang main PS itu, saya ngeliat pocong ya kan, sama yang kejadian ada darah tangga jalan gitu kan, sama ART ngeliat pocong. Ini kita walau alam kita nggak tahu ya. Bisa jadi hal tersebut tuh untuk bertujuan menggoda anaknya, supaya mungkin kayak ada hal-hal yang mungkin nggak suka dari anaknya gitu kan, atau mungkin kita ya nggak tahu lah gitu ya, walau alam. Nah, dari situ sih, Bang, saya mikir, nih kayaknya emang ada ini dari tarikan gitu. Udah semenjak kejadian itu, saya mikir itu ya mungkin udah berlalu. Saya cukup mendoakan sahabat saya ini, dan alhamdulillah sampai sekarang nih di rumah saudara saya nih juga kurang nih mistis kayak gitu, udah berkurang. Dan udah. Tapi banyak kejadian tuh di jam 2 ya, Bang, banyak jam di rumah 2, itu. Jam 1. Dan termasuk sahabat saya ini nih, dengar suara perang itu juga sekitar jam 2, jam 3-an. Iya, Bang, mungkin nih kematian dari teman Abang ini mungkin nggak semata-mata dampak dari almarhum. Iya, gitu. Mungkin. Kita juga nggak bisa menuduh. Iya, betul. Menuduh dari bokap teman saya itu untuk wah terjadi seperti ini, kita juga nggak bisa, karena itu juga walau alam kita nggak bisa juga nggak tahu juga gitu loh. Dan walaupun memang benar, berarti si bapak ini menganut ilmu-ilmu seperti itu, Bang? Nah, kalau soal itu saya kurang tahu ya, Bang.
Tapi yang saya tahu dari kabar dari nyokap sahabat saya ini, Iya. ya si beliau tuh suka cerita kadang tuh bokapnya tuh suka kayak kasih menyan, kayak bakar-bakar. Ada malam khusus Iya, gitu. bakar-bakar dupa gitulah. Tuh, sama kayak ngasih-ngasih bunga gitu. Nah, ke keris sama topeng-topeng ini, barang-barang antik ini, gitu. Ada nggak sih Bang cerita dari almarhum teman Abang ini tentang keanehan bapaknya itu Bang? Kalau dari keanehan bokapnya itu sih nggak ada ya Bang. Cuman kayak yang itu saya tadi bilang, sahabat saya ini cuman dengar kayak suara perang aja gitu. 3 hari sebelum dia kecelakaan, itu saya kayak suara perang. 3 hari apa 2 hari gitu sebelum dia kecelakaan. Kalau dari bapaknya sih biasa-biasa aja. Toh juga bokapnya juga suka denger ini Bang, kayak moratel, ayat-ayat suci Al-Quran. Nah makanya kita juga nggak tahu nih, dibilang suka apa, masih percaya ilmu begitu, tapi orang juga suka ngaji, ya kan, rajin. Tiap sore juga suka denger murotal, ngaji-ngaji begitu. Nah kita juga wallahu alam, kita juga nggak tahu. Berarti ini dampaknya jadi kayak pesugihan pocong kayak gitu ya? Kalau soal itu saya kurang tahu ya Bang. Cuman kebanyakan dari pemikiran orang nih, pasti hal-hal yang kayak berkaitan apa, melihara kayak keris, barang-barang antik kayak gitu. Apalagi suka kasih kayak bakar menyan, dupa kayak gitu-gitu. Biasanya sih kayak ada tumbalnya gitu ya. Itu. Nah, cuman itu kita nggak bisa mengklaim itu benar atau tidaknya gitu. Kalau kematian sahabat saya ini tuh karena tumbal dari hal tersebut, benda-benda itu gitu. Iya Bang, gue turut belasungkawa atas meninggalnya teman Abang. Semoga amal ibadahnya terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak Bang, udah mau mampir ke channel kita buat berbagi ceritanya. Ya, sama-sama. Ya, buat teman-teman, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.